Nah, bicara soal rakyat, oke, mungkin tidak ada reward dari rakyat, tapi kemarin kita melihat bersama-sama bahwa semangat rakyat untuk juga peduli dengan demokrasi kita juga besar. Dan salah satunya juga dilakukan dan disuarakan oleh sang putri Caimin sendiri. Kita akan lihat kemarin sempat viral Gus Imin. Ini adalah yang kami capture dari sang putri ya, menolak kebijakan-kebijakan jelek, menolak kinerja DPR yang serampangan, dan akar utamanya menolak monopoli kekuasaan yang mengobok-ngobok independensi partai politik melalui adu domba yang membabi buta lawan sampai ke akarnya. Nah, ini adalah dari Twitternya Mbak Rahma ya, yang memang sempat viral. Nah, ini. Bayangin anaknya jurnalis turun ke lapangan langsung kritik pemerintah, bapaknya satu kubu di pemerintah, sakit banget pasti. Sakit nggak Gus Imin? Nah terus ini Mbak Rama bilang, iya tapi aku bisa memahami beban dan alasan kenapa ayahku harus melakukan apa yang ia lakukan. Aku masyarakat sipil biasa, jadi turun adalah caraku melawan dan membantu ayahku. Dia juga tahu aku turun. Tepuk tangan dong buat generasi muda kita. Ya, saya tahunya dia turun setelah baca Budian. Tapi sebetulnya saya nggak kaget karena sehari-hari dia hampir 24 jam gebukin saya. Setiap perbedaan di pemerintah dengan rakyat itu selalu keras sana ini. Bahkan sempat bilang saya tidak akan lagi mau berpolitik kalau begini caranya, nggak akan bantu lagi ayah. Tapi tiba-tiba dia muncul dengan ikut demo kemarin, ikut demo. Untung nggak pamit saya, kalau pamit saya jadi serba repot itu. Demo dan saya kira di keluarga kami dari dulu sih ada kebebasan lah ya, masing-masing punya cara pandang, pilihan-pilihan untuk mengambil sikap dan langkah-langkah. Gus Imin, justru Sherly mungkin sampaikan dulu bahwa Sherly berteman baik dengan Rara. Oh iya. Jadi ketika tadi Rara berani mengatakan kayak begitu dan ternyata ayahnya tahu, maka justru pertanyaan Sherly, ini demokrasi seperti apa yang akan generasi kami hadapi dalam 10 tahun ke depan ketika pragmatisme dan oportunis ini dipertontonkan ke kami, Cak? Gimana menurut Betul. Cak? Menurut saya memang kita sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja. 30 tahun usia demokrasi dan reformasi kita, seperti yang saya sampaikan, butuh penyegaran, pemupukan, restart demokrasi. Misalnya sistem politik kita, undang-undang partai politik kita, kompetisi kita. Kompetisi kita itu 5 tahun. Mestinya kompetisi kita itu ke saat pemilu lah. Ini 5 tahun tiap hari saling cari kesalahan, tiap hari saling memojokkan. Nah kita berhasil menyatukan pilkada dan pilpres tidak terlalu jauh agar 4 tahun berikutnya kita tidak dalam posisi kompetisi. Tapi di sisi yang lain memang kita harus akui indeks demokrasi kita turun. Percaya sama saya, tidak akan pernah ada investasi besar masuk di Republik ini ketika demokrasi cacat, ketika hukum tidak tegak, ketika proses demokrasi itu oligarki. Percaya saya, gagal pembangunan kita ini. Pasti karena orang nggak trust kepada Indonesia. Tapi mungkin saya nyambung Sherly ya. Tadi kan Sherly, gimana generasi ke depan kalau ditontonin sama bapaknya sendiri, bahkan Rara tadi, pragmatisme, masuk ke koalisi. Nggak tahu Caimin dengan Kim Plus ini sedang bersiasat atau sedang berstrategi, aku nggak tahu. Pertanyaan saya adalah, kalau keliru, pakar kelirumologi Jaya Suprana mengatakan Habibie itu kecil, tapi isinya otak semua. Pertanyaan saya, Caimin itu kecil, isinya apa semua? Jadi ya memang sebagai partai politik yang... Jadi dari sini ke sini isinya Caimin apa? Saya mau nanya itu gitu. Isinya ruwet. Enggak apa, tekad. Ya, apa? Yang paling penting dijaga di sini adalah niat. Niat itu agar kita... Di NU itu ada kaidah, apa yang tidak bisa kamu raih semuanya, setidaknya jangan kamu tinggalkan semuanya. Tepuk tangan Gus Imin, terima kasih. Kita akan lanjut dulu ke box selanjutnya, pilih box nomor berapa Gus Imin? 5. Kita buka box nomor 5. Data diri. Baik, tepuk tangan untuk Gus Imin, sosok yang berani, dan kita kenal sosok yang kadang tuh ceplas-ceplos, belak-belakan, spontan, dan bahkan kontroversi yang bikin kita baca dan mendengar tuh justru deg-degan sendiri Gus Imin ya. Nah kemarin juga ada yang menarik juga dari statement Gus Imin mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Raja Bali. Ini kan kayaknya kita nggak asing ya mendengar kata raja yang kayaknya lagi ngetren. Ini negara Indonesia ini kayaknya kok jadi kerajaan, republik atau gimana? Kenapa itu maksudnya Raja Bali?
Ya, sebelum ada Raja Jawa tuh, Temennya Gus. Raja Jawa atau gimana? Ya semua raja sama. Tapi ada yang raja yang kebetulan baik hati, Raja Bali sama saya. Yang nggak baik hati berarti Raja mana Gus Imin? Saya nggak tahu. Baik. Ini kan boxnya nih tentang profil nih ya. Gini, Caimin itu, Gus Imin ini kalau pidato saya perhatikan ya. Makin panjang, makin santai bawaannya. Nah justru keluar tuh jokes-jokesnya ala NU tuh. Bercandaan-bercandaannya menurut saya tuh, oh ini nih aslinya Gus Imin nih. Aslinya Gus, memang sedang bercanda atau serius sih sebetulnya? Karena kalau dilihat dari pidato-pidato tuh, awal-awal serius tuh. Nanti ujung-ujung tuh bisa bercanda-bercanda, terus bahkan marah kayak kemarin kan tiba-tiba, pengecut, tiba-tiba teriak-teriak begitu tuh. Itu kan saya yakin nggak ada tuh di teksnya tuh. Atau misalnya komentar, Oke. wah ini gawat ini, makin ke top ini. Nah gitu loh. Oke. Nah hal-hal kayak gitu yang menurut saya, ini tuh Caimin tuh aslinya memang suka bercanda, atau serius, atau tergantung permintaan sutradara. Oke, baik, pertanyaan yang sangat menarik dan pertanyaan kita semua, namun jangan dijawab dulu karena setiap pertanyaan ada jawaban, tapi sesaat lagi hanya di Q&A, kita jeda dulu. Ancaman begal terus ada, maksudnya apa Gus? Aku dikritik siapa aja tenang asal jangan dikritik Pak Jokowi. Gitu. Dia tahu nggak bakal diwarisin PKB waktu itu, makanya diambil, gitu kan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.